Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh M. Sidik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Aul. Sebuah kisah lanjutan dari Rara Sukma. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nampak sebuah rumah berwarna putih bersih terlihat megah di antara rumah-rumah yang lain yang ada di desa. Rumah tersebut adalah rumah dari Pak Dadan dan Bu Norma yang kini sedang berduka. Tidak seperti rumah-rumah besar pada umumnya yang sering kali membentengi diri mereka dengan pagar yang tinggi menjulang. Rumah besar ini sama sekali tidak memakai pagar, sehingga siapapun bebas keluar masuk dan menemui penghuni rumah ketika mereka sedang pulang ke desa. Nampak banyak sekali orang-orang yang berkumpul di sana. Para warga yang masih menunggu di depan rumah tampaknya sedang merokok sambil mengobrol. Mereka semua menunggu istrinya yang masih berada di dalam dan menemani Bu Norma yang masih berduka atas kepergian suaminya. Raut-raut wajah kekhawatiran nampak dari mereka yang menunggu di luar sana. Mereka sebisa mungkin membawa istrinya pulang dan mengunci pintu dan jendela hingga pagi menjelang. Mitos akan ada sesuatu yang terjadi apabila jasad Pak Dadan belum dimakamkan secara adat membuat mereka khawatir, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun mereka hanya tahu bahwa apabila ada hal seperti ini dan muncul lolongan anjing hutan di tengah malam, maka malapetaka itu akan muncul dan melanda mereka semua. Beberapa dari mereka sudah pulang dan beberapa lagi masih menunggu istrinya di depan rumah Pak Dadan yang megah itu. Beberapa dari mereka bahkan menyender ke tiang besar yang menjadi penyangga rumah tersebut di depan rumah sambil merokok pada malam itu. Jasad dari Pak Dadan terlihat terbujur kaku di ruangan tengah, sebuah ruangan yang tampak luas dengan ornamen-ornamen cantik layaknya rumah-rumah besar di kota besar. Kursi sofa empuk terlihat cantik di sudut ruangan. Bersamaan dengan foto keluarga Pak Dadan bersama salah satu anak wanitanya di dinding ruangan. Cek Elis, yang merupakan istri Mak Nguum, terlihat sedang sibuk menenangkan Bu Norma atas kejadian yang menimpanya. Bukan tanpa sebab Bu Norma bersedih kembali atas kematian suaminya. Namun ritual yang mengharuskan para warga memotong kepala suaminya dan menguburkan jasadnya tanpa kepala membuat dirinya kembali bersedih karena dia merasa tidak tega atas apa yang dialami suaminya sekarang. Bahkan dia bergumam sendiri dan berkata di dalam hati, apabila dia tahu ada kejadian seperti ini, lebih baik dia membawa jasad suaminya keluar pulau dan memakamkannya di kampung halaman kedua orang tuanya. Sabar ya Bu, kita selaku warga juga meminta maaf atas apa yang terjadi tadi pagi. Bukan apa-apa Bu, Pak Dadan, lalu ayahnya, kakeknya, bahkan leluhurnya, semua yang dimakamkan di sini, semuanya melakukan ritual tersebut ketika mereka meninggal. Bu Norma hanya bisa mengangguk. Ia hanya bisa menahan jasad suaminya lebih lama sebelum Dewi datang dan melihat kondisi ayahnya untuk terakhir kalinya. Sudah hampir 1 tahun setelah kejadian yang menimpa anaknya bersama dengan teman-temannya, dan hingga saat itu dirinya belum pernah bertemu lagi dengannya karena dia harus menghilang untuk membersihkan namanya bersama teman-temannya yang masih hidup. Bu Norma kini hanya bisa menatap suaminya yang terbujur kaku di dekatnya. Kain kafannya kini nampak kotor karena dirinya pernah dikuburkan dan kini diangkat lagi untuk ritual tersebut. Sisa-sisa tanah dari pemakaman masih nampak menempel di kain kafannya yang putih itu. Bahkan tali yang mengikat kepalanya sudah terbuka dan belum sempat diikat kembali oleh para warga. Charles yang diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah ketika mereka berdua tinggal di kota nampaknya masih setia menemani Bu Norma. Meskipun dia mulai bergigi ketakutan karena kini dia hanya bertiga bersama dengan jasad Pak Dadan yang ada di dekat mereka.
Para ibu-ibu yang awalnya menemaninya kini sudah pulang secara perlahan. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan meninggalkan mereka berdua di rumah besar ini. "Kamana sih Mang? Pasti belok heula ke warung jang beli rokok. Terus ngobrol kayaknya, sampai jam segini belum datang," gumam Cek Lis dalam hati. Dirinya nampak khawatir desa yang gelap ketika malam dan juga dirinya yang satu ruangan bersama mayat yang tidak jadi dimakamkan membuat rasa takutnya mulai muncul seiring berjalannya waktu malam yang hening ini. Apalagi pintu rumah yang terbuka lebar membuat hawa dingin pegunungan mulai masuk ke dalam rumah, sehingga membuat tubuh Cek Lis menggigil kedinginan. Sesekali Cek Lis melihat Bu Norma yang kini sudah mulai tenang. Dia hanya memainkan HP-nya di depan jasad suaminya sambil mengelap air matanya dengan tisu yang ada di dekatnya. Suasana malam nampaknya secara perlahan berubah. Semakin malam, angin dingin yang masuk dari pintu depan semakin berhembus. Bahkan angin itu seketika menggerakkan dedaunan dari hutan bambu yang ada di seberang rumah besar itu. Hal itu tentu saja membuat Cek Lis semakin menggigil. Ada sebuah perasaan merinding yang dia rasakan ketika merasakan hembusan angin tersebut. Cek Lis yang semakin khawatir karena suaminya tidak kunjung datang untuk menemaninya di rumah ini, akhirnya berinisiatif untuk menutup salah satu pintu depan yang terbuka. Dia sengaja untuk menutupnya agar hanya sedikit angin dingin yang masuk dari luar. "Bu?" tanya Cek Lis. Dia mencoba mengalihkan perhatian Bu Norma yang sedang fokus dengan HP-nya. Iya gimana Cek?" jawabnya dengan nada pelan. "Aku tutup pintunya satu ya Bu. Kalau terbuka dua-duanya dingin, anginnya lagi gede sekarang. Nanti takut ibu pilek," katanya sambil tersenyum. Bu Norma dengan wajahnya masih terlihat memerah karena menahan tangisan yang ada di dalam dirinya, kini hanya bisa mengangguk dengan wajah yang terus melihat foto suaminya di HP-nya. Cek Lis sedikit tersenyum, lalu tidak lama dia berdiri dan berjalan ke arah pintu. Suasana malam di desa Babakan pada malam ini benar-benar hening. Saking heningnya, suara angin malam pegunungan pun terasa bergemuruh sehingga hawa dinginnya langsung masuk ke dalam rumah. Dari dua pintu utama yang terbuka, dia coba tutup satu bagian. Dia mendorong secara perlahan pintu besar itu dengan kedua tangannya. Matanya sesekali melirik ke arah jalan. Dia masih khawatir kepada suaminya, yang hingga malam ini belum sampai juga untuk menemaninya di rumah ini. Dia melihat ke arah jalanan desa yang berbatu, sebuah jalanan yang tampak gelap karena tidak ada penerangan sama sekali. Hanya dari lampu rumah ini yang menyala terang hingga ke jalan. Sisanya gelap gulita dan hanya beberapa titik cahaya dari lampu 5 watt yang menerangi jalan dari rumah warga yang sederhana. Wuss. Suara angin dingin pegunungan kembali berhembus dari arah pemakaman yang ada di ujung desa. Dan hal itu membuat Cek Lis bergigi kedinginan. Tubuhnya bergerak hebat karena baru kali ini dia merasakan angin malam yang seperti ini. Apalagi ketika angin malam itu berhembus, dia mendengar suara dedaunan di pohon bambu yang saling beradu dan bergerak ditiup oleh angin. Bahkan ada beberapa daun-daun itu yang jatuh sehingga terdengar suaranya yang sangat khas. Ketika itu terdengar di siang hari dengan panas matahari yang terik, hal tersebut membuat suasana sangat sejuk. Namun berbeda ketika kita mendengarnya pada malam hari, karena jarang sekali angin berhembus seperti ini. Apalagi di sebuah desa yang sangat terpencil dan hening seperti desa Babakan. Sehingga suasana yang dia rasakan kini nampak berbeda. Cek Lis yang kini mulai merasakan takut yang secara perlahan-lahan muncul ketika melihat situasi di luar sana yang hening dan sepi. Seketika langsung menutup pintu itu dan menguncinya agar tidak kembali terbuka. Namun, astaga! Jantung Cek Lis tiba-tiba berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Tubuhnya hanya bisa berdiri dan menatap tepat ke arah seberang jalan yang ada di depannya. Bagaimana tidak, di sana dia melihat sebuah bayangan yang berdiri menatapnya di antara pepohonan bambu yang rindang dan gelap. Dia hanya berdiri dan tidak melakukan apapun di seberang sana. Namun karena rumah besar itu tidak memakai pagar pembatas, sehingga Cek Lis bisa dengan jelas melihat bayangan itu di seberang sana. Wujudnya seperti manusia biasa. Mungkin lebih tinggi dari kebanyakan warga desa yang tinggi di desa ini. Namun ada yang berbeda dari apa yang dilihatnya. Karena dia merasa bahwa tubuhnya itu membelakanginya, namun dengan kepala berbalik ke belakang dan menatap ke arahnya dari kejauhan.
Kepalanya pun tampak aneh ketika Celis melihatnya dari depan. Tidak seperti kepala manusia pada umumnya, namun wajahnya nampak lonjong dan memanjang ke atas. Bahkan seperti ada telinga hewan di atas kepalanya. Hal itu tentu saja membuat Celis merinding. Dia tahu bahwa di desa Babakan ini banyak sekali cerita-cerita hantu yang sering dia dengar ketika menjadi warga di tempat ini. Apalagi di dalam rumah ini, ada sebuah jasad yang tidak bernyawa. Jadi wajar saja demit-demit dari segala arah bisa menampakkan dirinya di depan manusia yang menjaganya. Celis terdiam, tubuhnya mendadak kaku, bahkan secara perlahan tubuhnya mengeluarkan keringat dingin yang membuat dirinya semakin ketakutan atas apa yang dia lihat. "Bu," kata Celis dengan nada yang bergetar. Celis yang tidak mau melihat bayangan hitam itu lebih lama, akhirnya mencoba memalingkan wajahnya. Dia berharap bahwa Bu Norma bisa mendekat kepadanya karena tubuhnya benar-benar kaku dan tidak bisa digerakkan. Bu. Celis kembali memanggil Bu Norma yang masih berkutat dengan HP-nya. Dia seperti sedang menghubungi seseorang di sana sehingga nampak sibuk sekarang. Celis yang masih berusaha memanggil Bu Norma kini bersiap-siap untuk memanggilnya lagi dengan lebih keras. Karena ketika dia melihat lagi ke arah rumpun bambu yang ada di seberang jalan, bayangan itu masih ada di sana. Bahkan dia melihat mendekat kepadanya dan semakin dekat dengan jalanan desa yang tidak jauh dari rumah besar itu. Hal itu tentu saja membuat Celis semakin panik. Dia langsung memalingkan wajahnya dan membuka mulutnya yang bergetar untuk memanggil Bu Norma kembali. Namun, tepat ketika dia ingin membuka mulutnya, tiba-tiba, tap, ada sesuatu yang menepuk dari belakang. Tangannya begitu dingin, dengan hembusan nafas hangat yang berada tepat di telinganya. Hal itu tentu saja membuat Celis langsung membuka mulutnya lebar-lebar, lalu lama kemudian, "Ah!" Celis langsung berteriak di dekat pintu rumah Bu Norma dan Pak Dadan. Hal itu tentu saja mengagetkan Bu Norma yang terlihat fokus dengan HP-nya. Bahkan HP tersebut terlempar dan jatuh tepat di jasad Pak Dadan yang ada di depannya. Kunaon ari maneh?" Tepat di belakang Celis tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang kaget ketika melihat istrinya berteriak seperti itu. Mang Uum yang datang dari arah rumah dan langsung menepuk Celis yang ada di depan pintu, tidak menyangka akan bereaksi seperti orang yang ketakutan. Dan hal itu tentu saja membuat mereka berdua malu terhadap Bu Norma yang ikut kaget atas apa yang Celis lakukan. Itu Kang, itu ada... Kenapa hilang?" kata Celis yang tiba-tiba menunjuk ke arah rumpun bambu yang ada di seberang jalan. Hal itu tentu saja membuat Mang Uum yang datang dari arah luar langsung membalikkan badannya dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Celis. "Apa? Ada apa di sana?" Itu Akang lihat nggak tadi? Ada kayak bayangan yang berdiri di rumpun bambu itu. Dia memandangi rumah ini," jawabnya dengan nada yang terbata-bata. Lalu bayangan itu kayak yang mendekat secara perlahan sebelum akhirnya Amang datang." Mang Uum yang jelas-jelas melewati jalanan besar tersebut langsung mengerutkan dahinya. Bahkan dia langsung berjalan ke rumpun bambu itu dengan senter yang dia bawa. Dia mencoba meyakinkan bahwa apa yang dilihat oleh istrinya adalah halusinasi belaka. Meskipun di dalam hatinya sendiri, dia merasakan sesuatu yang aneh ketika mendengar cerita itu dari istrinya sendiri. "Tuh, gak ada. Cuma ada rumpun bambu doang sama kuntilanak satu. Tapi gak apa-apalah. Kalau kuntilanak mah gak akan ganggu, paling cuma ketawa doang," kata Mang Uum yang mencoba untuk bercanda sambil menyoroti rumpun bambu yang gelap itu dengan senternya agar istrinya tidak ketakutan lagi. Meskipun begitu, dia masih merasa di dalam hatinya bahwa apa yang dilihat oleh istrinya bukanlah sebuah hayalan. Karena dia merasakan sendiri bagaimana dinginnya suasana di dekat rumah besar ini. Apalagi di sana ada sebuah jasad yang belum dimakamkan dan terbaring di tengah rumah. Mang Uum yang mencoba memberanikan diri langsung berjalan kembali ke arah Celis yang masih berdiri di depan pintu. Sambil melirik ke arah desa yang ada di sebelah kanan dan ke arah pemakaman di sebelah kiri, dia akhirnya terus berjalan dan berkata kepada istrinya, "Sekarang tutup saja semua pintunya, kunci semua pintu depan, pintu belakang, bahkan balkon kamar anaknya yang ada di lantai 2.
Usahakan semua lampu menyala dan siapkan lilin di ruangan ini. Jaga-jaga apabila nanti mati lampu. Mengingat kalau angin besar kayak gini, takut ada kabel yang tersangkut dan membuat desa kita padam," kata Mang Uum dengan nada yang pelan ke telinga Cek Elis. Setelah itu dia akhirnya masuk ke dalam rumah. Mang Uum mengucapkan salam kepada Bu Norma dan duduk di dekatnya sambil meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh istrinya. "Duh, maaf pisan Bu. Istriku mah memang begitu, penakut ya mah. Jadi malah berteriak seperti itu," kata Mang Uum sambil sedikit menundukkan kepalanya. Bu Norma hanya tersenyum. Dia tahu sifat dari Cek Elis dan Mang Uum yang merupakan orang yang sering menjaga rumah ini ketika mereka berdua tinggal di kota bersama anak satu-satunya. Sehingga dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan dia senang dengan mereka berdua yang hidup harmonis meskipun hanya berdua hingga umur yang sudah setengah abad. Namun di satu sisi ada perasaan sedih yang menimpa dirinya sekarang. Perasaan di mana dirinya bisa bercanda dan mengobrol dengan suaminya yang kini sirna. Bu Norma tiba-tiba melirik wajahnya ke arah jasad suaminya yang terbujur kaku di dekatnya. Air matanya kembali muncul mengingat apa yang dilakukan oleh Cek Elis dan Mang Uum tidak bisa dia lakukan dengan suaminya. "Mang," tanya Bu Norma sambil mengusap air matanya. "Aku boleh istirahat di kamar gak, Mang? Aku lelah seharian ini. Mang Uum dan Cek Elis apakah tidak apa-apa menjaga Padadan di malam ini?" kata Bu Norma dengan nada yang pelan. Cek Elis yang ada di dekat Mang Uum langsung menatapnya. Dia menyenggol bahunya dengan badannya agar Mang Uum menjawab hal tersebut. Cek Elis sebenarnya takut menjaga jasad Padadan, apalagi setelah dia melihat bayangan hitam itu yang ada di seberang jalan. Namun di satu sisi dia menghormati Bu Norma dan itu adalah permintaan yang tidak bisa dia tolak. "Oh, iya ya, gak apa-apa Bu. Silakan saja untuk istirahat di kamar. Biar nanti aku dan istriku yang menjaga Padadan hingga pagi tiba Bu," kata Mang Uum yang mengangguk pelan. Dan hal itu diikuti oleh istrinya yang nampak ketakutan di dekatnya. "Ya sudah, aku ke kamar dulu ya," balas Bu Norma sambil berdiri dan meninggalkan mereka berdua. Mang Uum dan Cek Elis yang saling berbisik satu sama lain seketika memalingkan wajahnya dan tersenyum ke arah Bu Norma sambil mengangguk. Wajahnya yang penuh hormat yang terlihat di kedua wajah mereka sebelum akhirnya mereka kembali saling berbisik satu sama lain. "Udah, kamu kalau mau tidur juga, ambil kamar belakang dekat dapur. Tapi nanti setelah Bu Norma istirahat, biar aku saja yang jaga Padadan kalau kamu ketakutan," bisik Mang Uum kepada istrinya sambil melihat Bu Norma yang mulai berdiri dan mengambil HP-nya di atas jasad suaminya. Bu Norma berjalan pelan meninggalkan mereka berdua. Hati yang hancur tampaknya tidak bisa dia susun lagi sekarang. Keluarga dirinya kini patah dan tidak sempurna. Semua perjuangan dirinya untuk menemani suaminya dari awal kini harus berakhir di sini. Bu Norma juga nampaknya tidak mau tinggal di rumah ini. Hanya sampai pemakaman suaminya, dirinya akan tinggal di sini. Setelah itu mungkin dia akan kembali pulang, menenangkan dirinya di rumah yang mereka bangun di kampung halamannya. Sudah waktunya dia pensiun dari karir dan keluarga. Anak satu-satunya yang sudah mandiri mungkin akan dia tarik kembali dan meneruskan usaha suaminya yang dia tinggalkan. Sebuah usaha yang sengaja dibuat untuk anaknya kelak, di mana pada saat itu dia mendapatkan posisi sebagai pejabat di salah satu daerah yang terpaksa harus dia lepas setelah dia tiada. Bu Norma berjalan sempoyongan. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Rasa kesepian pasti akan dia rasakan, dan itu tidak akan bisa hilang hingga akhir hayatnya kelak. Dia tidak langsung ke kamar untuk beristirahat kali ini, namun dia pergi ke kamar mandi yang letaknya persis di sebelah kamarnya. Bu Norma membuka pintu kamar mandi tersebut dan masuk ke dalamnya. Dia duduk di kloset sambil menundukkan kepalanya. Dia kembali menangis atas apa yang terjadi terhadap keluarganya. Bahkan kini dia menangis terseduh-seduh setelah dia melihat kembali kenangan yang ada di galeri HP suaminya. Sebuah kenangan dari dirinya dan anaknya yang tidak pernah dia lupakan semasa dia hidup. "Kenapa? Kenapa kamu tinggalkan aku dalam kesendirian? Aku masih belum rela kamu meninggal, apalagi kamu adalah pelindung dari keluarga kita. Di saat anak kita sedang dilanda masalah, kamu bisa menyelesaikan semuanya. Namun sekarang kamu pergi terlebih dahulu.
meninggalkan aku, anak kita, dan membuat kita berdua. Psst, tiba-tiba lampu kamar mandi mendadak mati. Hal itu tentu saja membuat Bu Norma yang tadinya bergumam dengan air mata yang mengalir seketika menghentikan tangisannya. Dengan wajah yang masih memerah, dia menyalakan senter di HP-nya. Lalu tidak lama dia memanggil Cek Elis untuk menyalakan kembali lampu kamar mandi yang saklarnya ada di luar. Cek, bisa tolong nyalain lampu kamar mandinya, soalnya gelap di sini, katanya sambil sedikit berteriak. Teriakan Bu Norma yang ada di dalam kamar mandi tampaknya tidak didengar oleh Cek Elis, sehingga dia kembali berteriak untuk meminta tolong menyalakan lampu tersebut dengan nada yang sedikit keras. Cek. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban dari Cek Elis dan Mang Uum yang ada di ruang tengah. Hingga akhirnya dia hanya menggelengkan kepalanya dan berdiri untuk membuka pintu kamar mandi pada saat itu. Pintu kamar mandi itu nampak sedikit macet, sehingga ketika kuncinya dibuka, Bu Norma seperti terjebak di sana. Bu Norma berusaha untuk memutar pintu kamar mandi ke kiri dan ke kanan. Bahkan dia berusaha mendobrak pintu kamar mandi itu dengan tubuhnya. Dengan berbagai cara, Bu Norma akhirnya bisa keluar dari kamar mandi tersebut. Namun tepat ketika dirinya keluar dari sana, tiba-tiba dia dikejutkan oleh keadaan rumah yang benar-benar berbeda. Bahkan secara tidak sadar, dia langsung mengangkat salah satu tangannya dan menutupi mulutnya sambil berkata, "Astaga, apa yang terjadi dengan rumah ini?" Bu Norma benar-benar kaget. Kondisi rumah itu tiba-tiba berubah. Rumah besar yang dia tempati ketika dirinya pulang bersama suaminya kini menjadi berbeda. Dinding tembok berwarna putih dan bersih secara seketika berubah menjadi sebuah dinding kayu yang sudah nampak lapuk dimakan usia. Terlihat cat berwarna birunya yang sedikit mengelupas di beberapa bagian. Bahkan cat berwarna putih yang merupakan cat dasar dari bangunan itu terlihat dengan jelas. Bu Norma yang sedikit penasaran atas apa yang dilihatnya, tiba-tiba berjalan keluar dari dalam toilet. Dan hal pertama yang dia dengar ketika melangkahkan kakinya adalah krat. Dia mendengar suara decit kayu dari lantai rumah panggung yang sudah usang. Bu Norma kembali terdiam. Dia seperti mengingat sesuatu tentang pemandangan ini, apalagi terlihat di ruangan di depan sana. Ada satu lampu 5 watt yang menyala di dinding dekat kamar, dan itu mengingatkan dia kepada sesuatu. Lampu 5 watt itu menyala dan menutup tirai pembatas dari kain panjang berwarna merah yang membatasi ruangannya dengan ruangan depan yang ada di balik tirai tersebut. Kenapa pemandangan rumah ini sama dengan pemandangan rumah 20 tahun yang lalu? Bu Norma kini kaget akan hal tersebut. Bagaimana tidak? Ini adalah pemandangan malam di rumahnya, rumah bekas mertuanya yang meninggal. Dan dia ingat betul pemandangan ini karena Pak Dadan pernah membawanya ke rumah ini ketika masih kuliah di kota. Bu Norma dan Pak Dadan memang hidup dari nol. Tidak ada yang disembunyikan dari hidup mereka masing-masing, sehingga dia tahu semua perubahan dari rumah ini dari waktu ke waktu. Dan Bu Norma ingat betul, dengan lampu 5 watt itu sebuah lampu yang menempel di dinding dengan arus listrik dari tetangganya, karena mereka tidak sanggup untuk memasang listrik di rumahnya ini. Hati Bu Norma semakin penasaran. Bukan rasa takut yang kini dia rasakan, namun rasa penasaran yang besar. Kenapa tiba-tiba dia melihat pemandangan seperti ini lagi? Dia takut bahwa ini adalah sebuah mimpi. Namun ketika mimpi ini begitu nyata, seluk-beluk rumah itu sama persis dengan apa yang dia lihat di dalam hidupnya. Entah mengapa ketika di dalam keadaan seperti ini, dia tidak mengingat tentang Mang Uum dan Cek Elis. Bahkan dia tidak ingat dengan jasad Pak Dadan yang ada di ruang tengahnya. Dia hanya berjalan secara perlahan ke ruang depan, di mana di sana merupakan sebuah ruangan yang menjadi tempat berkumpul keluarga dari suaminya pada saat itu. Baru beberapa langkah dia berjalan, dia dikejutkan oleh suara dari orang-orang yang sedang mengobrol di ruang depan. Dia tidak tahu siapa yang sedang mengobrol di sana karena antara ruangan belakang di mana toilet berada dengan ruangan depan tertutup oleh tirai tebal yang mengakibatkan dirinya hanya bisa mendengar apa yang terjadi di sana. Mungkin ada 3 orang yang berkumpul di ruangan depan. Mereka saling mengobrol dan tertawa, namun dirinya tidak mengerti apa yang sedang mereka obrolkan karena suaranya tidak jelas terdengar. Namun dia ingat suara-suara itu adalah suara dari suaminya dan kedua orang tuanya.
Bu Norma ingat bahwa hal ini pernah terjadi, di mana pada saat itu suaminya yang baru lulus dan diterima sebagai salah satu abdi negara di salah satu lembaga, dan hal itu tentu saja membuat kedua orang tuanya bangga akan hal tersebut. Bu Norma yang berpikir bahwa situasi ini benar-benar aneh, seketika langsung menghirup nafas panjang. Dia benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi di ruang tengah, sehingga dia langsung kembali berjalan dengan keberanian yang dia kumpulkan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sat. Ketika Bu Norma mengangkat tirai merah itu dengan salah satu tangannya, tiba-tiba, astaga, siapa mereka dan makhluk apa itu? Tubuhnya tiba-tiba merinding, seperti ada sebuah wadingin yang langsung menusuk ke arahnya. Sebuah wadingin yang tidak biasa, sehingga membuat tubuhnya langsung bergetar hebat ketika dia melihat pemandangan di ruangan, tepat ketika dia membuka tirai pembatas ruangan pada saat itu. Bagaimana tidak, ada sebuah pemandangan yang tidak biasa di sana, sebuah pemandangan yang mengerikan untuk dia lihat di dalam hidupnya. Ruangan depan nampak hancur berantakan, banyak sekali cakaran hewan buas di sekelilingnya. Benda-benda yang harusnya tersimpan di dalam lemari kaca mendadak hancur dan berantakan. Belum lagi kaca yang pecah dan pintu yang terbuka secara paksa dengan salah satu engsel pintunya yang terlepas. Bukan hanya itu saja, ada pemandangan yang mengerikan di sana. Terdapat foto-foto tua yang masih menempel di dinding ruangan. Sebuah foto keluarga, juga foto-foto dari kakek, nenek, dan leluhur suaminya. Semuanya masih menempel secara rapi dengan warnanya yang hitam putih dan jamur yang mulai tumbuh di sisi bingkainya. Namun ada satu yang mengerikan di sana, yaitu semua foto-foto tersebut terlihat tanpa kepala. Hanya tubuhnya saja yang ada di sana dengan bercak darah yang muncul di sana. Apalagi tepat ketika pandangannya lurus ke tengah-tengah ruangan, dia melihat seseorang yang sedang duduk dengan balutan kain kafan kotor yang tadi dikuburkan dan sekarang kembali diangkat kembali. Di sana dia ingat semuanya. Dia ingat tentang suaminya dan juga dia ingat bahwa rumah ini bukanlah rumah yang dia tinggali seharusnya. Pak Dadan yang duduk di ruangan tengah hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong. Bahkan suara-suara tertawa yang tadi dia dengar mendadak menghilang seketika ketika Bu Norma melihat ruangan tengah itu. Namun di sana Bu Norma hanya bisa terdiam dengan detak jantung yang bergetar dengan sangat hebat. Karena di sisi kiri dan kanan suaminya, dia melihat sosok yang lain, 2 sosok yang sedang duduk bersamanya sambil memegang sesuatu yang merupakan kepalanya sendiri. Tubuhnya nampak tidak berkepala, dengan tulang leher yang terlihat jelas dan dagingnya yang sudah menghitam. Kain kafannya sudah sangat tua, bahkan sudah lapuk dimakan usia, sehingga tulang-tulangnya terlihat sangat jelas dengan daging busuk yang masih menempel di sana. 2 sosok tanpa kepala itu hanya duduk di dekat suaminya, dan kepala mereka yang sudah terlepas ia simpan di kedua tangannya ketika mereka sedang duduk di dekat suaminya yang sedang dibalut kain kafan. Tentu saja Bu Norma bisa melihat keduanya, bahkan dia ingat kepala yang sedang mereka pegang, karena itu adalah orang yang dia kenal semasa hidupnya. Apalagi tepat ketika mereka bertiga tahu bahwa Bu Norma muncul dari ruangan belakang, kepala itu tiba-tiba menengok ke arahnya secara perlahan. Hanya kepalanya saja yang memutar, namun tubuhnya masih duduk dan menghadap suaminya yang duduk di sana. Hal yang membuat Bu Norma semakin ketakutan pun terjadi, karena salah satu dari mereka secara perlahan berbicara kepadanya. Dia berbicara layaknya kepada seseorang yang sudah dia kenal lama. "Neng, tolongin suamimu, potong kepalanya. Jangan menempel seperti itu. Jangan menunggu Aul datang, Neng. Kalau sampai Aul datang, bukan kepala suamimu saja yang diincar, tapi semua manusia yang hidup di sini diincar olehnya." Bu Norma seketika berteriak ketika melihat pemandangan tersebut. Wajahnya mendadak pucat. Dia seperti tidak percaya bahwa dia melihat kedua mertuanya yang melihat dirinya dengan kepalanya yang terpisah dari tubuhnya seperti itu. Apalagi selain sosok kedua mertuanya yang sudah meninggal, ada juga suaminya yang kini dibalut oleh kain kafan dan duduk di antara mereka berdua pada malam itu. Bu Norma langsung menutup kembali tirai tersebut, lalu tidak lama kemudian dia duduk dan menyender di salah satu dinding pembatas di antara ruangan tersebut dengan tubuhnya yang bergetar hebat.
Kedua tangannya bergetar. Dia benar-benar shock atas apa yang sudah dia lihat sekarang. Ingin sekali dia melarikan diri dan keluar melalui pintu belakang. Namun tubuhnya mendadak lemas ketika melihat kedua mertua dan suaminya dengan wujud seperti itu. Jantungnya berdebar dengan sangat hebat. Bahkan nafasnya mendadak terasa berat. Ruangan belakang yang sedikit luas seketika terasa sempit, sehingga dia harus mengatur nafasnya. Wajahnya mendadak pucat. Dia duduk dan mengangkat kedua lututnya dan ditutup oleh kedua tangannya. Dia takut. Dia benar-benar ketakutan. Apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang baru dia lihat seumur hidupnya. Apalagi hal yang menyeramkan itu adalah suaminya sendiri, bersama dengan kedua mertuanya yang duduk tanpa kepala. Entah apa yang terjadi pada dirinya, dia terus-menerus bertanya-tanya. Dia tidak bisa keluar dari situasi seperti ini sekarang. Apalagi di umurnya yang hampir setengah abad, membuat dia tidak bisa melakukan hal yang cepat seperti lari keluar rumah dan meminta pertolongan. Bu Norma terlalu takut untuk bergerak kembali. Dia hanya bisa duduk di sana dan tidak berdaya tanpa bisa melakukan apapun sekarang. Tubuhnya sepertinya menolak untuk bergerak dan lebih memilih untuk berdiam diri di balik dinding pembatas antara ruangan tengah dan ruang belakang. Bu Norma menundukkan kepalanya sekarang. Dia bergumam dalam hatinya dan menyalahkan keputusan dirinya atas apa yang terjadi sekarang. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Gumam Bu Norma dengan nada yang pelan. Wajah Bu Norma semakin menunduk di antara rasa takutnya yang dia rasakan. Kalau aku tahu jasad suamiku harus dipotong kepalanya, lebih baik aku membawanya kembali pulang ke rumah orang tuaku, atau aku memakamkannya di kota. Daripada aku harus berdebat dengan Mang Uum. Ah, Mang Uum. Di tengah-tengah gumaman itu tiba-tiba dia mengingat sesuatu yang selama ini dia lupakan. Mang Uum, Celis. Harusnya dia yang menjaga jasad suamiku karena menunggu Dewi pulang. Tapi kemana dia? Dan juga rumahku bukan ini. Ini adalah gambaran masa lalu. Rumahku bukan ini sekarang. Dia baru ingat bahwa dia terakhir dia pamit ke toilet sebelum dirinya ingin beristirahat. Dan dia juga baru sadar bahwa rumah yang dia lihat pada saat ini adalah gambaran masa lalu. Karena seharusnya ada Mang Uum dan Celis sekarang di rumahnya yang sudah berubah. Wajahnya yang menunduk. Dia angkat secara perlahan. Dia mulai meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat tadi adalah sebuah halusinasi karena kehilangan sosok suami yang dia cintai sehingga membuatnya seperti ini. Di tengah-tengah pikiran tersebut yang kini berkecamuk di dalam dirinya, tiba-tiba, brak, terdengar suara pintu yang terbuka sangat keras. Dan hal itu seketika membuat Bu Norma langsung mengangkat kepalanya. Dan tiba-tiba apa yang dia lihat di sekelilingnya kini membuat dia terkejut kembali. Suara keras itu rupanya membuat dirinya kembali ke rumahnya yang sekarang. Rumah besar yang terlihat paling megah di seluruh desa Babakan. Dengan tembok berwarna putih dan lantai marmer yang mengkilap kini terlihat jelas. Meskipun nampaknya listrik yang mati ketika dia sedang di dalam toilet masih belum menyala sepenuhnya, sehingga membuat seluruh ruangan terasa gelap gulita. Semua kesadaran dan ingatan yang tadi sempat dia lupakan kini kembali dan Bu Norma sudah bisa mengingat semuanya. Bu Norma langsung menghirup nafas panjang. Hati dan pikirannya benar-benar kacau, bahkan dia bisa berhalusinasi tentang hal yang mengerikan itu. Bu Norma langsung mengangkat salah satu tangannya, lalu tidak lama dia langsung menempelkan ke arah dahi sambil memanggil Celis yang mungkin masih ada di ruangan depan bersama Mang Uum untuk membantunya. Rasa takut yang tadi dia rasakan masih terasa sangat jelas. Gambaran tentang kedua mertuanya yang kepalanya terpotong, lalu suasana di ruangan tengah yang menyeramkan itu masih diingat sampai sekarang, sehingga dirinya masih nampak lemas dan sepertinya butuh bantuan untuk berjalan ke ruangan depan. Celis, bisa minta tolong. Celis yang dipanggil oleh Bu Norma sepertinya tidak menjawab. Rumah yang besar itu seketika hening. Dia seperti sendirian di rumah sekarang. Kemana Celis? Apakah dia pulang sama Mang Uum karena nggak mau jaga jasad bapak? Gumam Bu Norma. Sambil mencoba untuk berjalan perlahan ke ruangan depan, dia kembali memanggilnya dengan nada yang lebih keras. Celis, di mana Cek? Teriakan Bu Norma semendadak berhenti karena dia mendengar sebuah suara dari ruangan depan, suara seseorang yang sedang menyeret sesuatu. Karena suara itu jelas terdengar di tengah-tengah keheningan malam pada saat itu.
Dahi Bu Norma kini mengkerut. Dia mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Mang Uum dengan Cek Elis sehingga mereka berdua tidak menjawab panggilannya pada saat ini. Apa mungkin mereka berdua akan melanjutkan ritual pemotongan kepala Pak Dadan tanpa sepengetahuannya, sehingga terdengar suara langkah kaki yang sedang menyeret sesuatu? Gumam Bu Norma dalam hati. Dek. Detak jantung Bu Norma yang awalnya normal kini mulai berdetak kencang kembali. Dia pasti sadar bahwa semua warga desa ini menginginkan agar jasad suaminya dipotong kepalanya dan dimakamkan tanpa kepala. Memang pada waktu itu dia bisa menolak karena dirinya bisa mengawasi jasad suaminya tepat di dekatnya. Namun kali ini berbeda. Jasad suaminya di luar pengawasan sehingga bisa saja Mang Uum dan Cek Elis bekerja sama dengan para warga menunggu dirinya tertidur dan melanjutkan ritual tersebut tanpa persetujuan dirinya. Bu Norma yang berpikiran seperti tiba-tiba berteriak, "Tidak, jangan kamu bawa jasad suamiku." Bu Norma langsung berlari ke arah ruangan depan. Dia memaksakan tubuhnya yang sudah tidak muda lagi untuk menghadang Mang Uum dan Cek Elis sebelum jasadnya menghilang keluar rumah. Benar saja tepat ketika dia sampai ke ruangan tengah, dia melihat jasad itu diseret paksa oleh seseorang dari luar. Jasad itu bergerak di lantai dengan darah merah yang keluar dari kain kafannya. Bu Norma sudah telat menyadari akan hal tersebut, karena ketika dia sampai ke ruangan tengah, dia melihat bahwa satu pintu yang tadi ditutup oleh Cek Elis kini jebol dan patah. Dan itu adalah yang membuat suara keras sehingga dirinya tersadar. Namun kini jasad itu sudah hampir keluar rumah, karena ketika Bu Norma sampai di ruang tengah, jasad itu bergerak keluar dan diseret dengan paksa oleh seseorang yang ada di luar rumah. Hal itu tentu saja membuat Bu Norma marah. Bagaimana tidak? Pak Dadan yang selama ini dihormati oleh semua warga yang ada di tempat ini semasa hidupnya, kini diperlakukan seperti itu setelah dirinya meninggal. Jasadnya diseret paksa keluar rumah pada malam itu, dan mungkin saja orang yang menyeret jasadnya adalah Mang Uum dan Cek Elis, karena mereka berdua tidak sanggup menggotong jasad suaminya dengan kedua tangannya. Kenapa? Kenapa kalian berbuat seperti ini kepada jasad suamiku?" Bu Norma yang panik seketika langsung berlari kembali. Dia ingin mengejar Mang Uum dan Cek Elis. Meskipun ketika dia beberapa langkah melangkahkan kakinya, tiba-tiba ada sebuah hawa yang benar-benar dingin dan menekan seluruh tubuhnya pada saat itu. Tubuhnya tiba-tiba aneh dan seperti tidak mau melangkahkan kakinya lebih dari ini. Belakang kepala hingga ke punggungnya mendadak panas, juga tubuhnya mendadak merinding, disertai sebuah hawa dingin yang benar-benar menusuk. Hawa itu seperti jarum-jarum tipis yang menusuk ke dalam kulitnya, sehingga kontrol atas tubuhnya mendadak terhenti dan dia seperti tidak mau lagi melangkahkan kakinya. Bahkan lehernya terasa sakit, seperti ada sesuatu yang tajam yang ada di dekatnya. Entah apa yang terjadi kepada tubuhnya, namun dia yang melihat jasad suaminya diseret seperti itu membuatnya memaksakan dirinya. Bahkan dia memegang salah satu kakinya dan mengangkatnya agar dia bisa terus berjalan mengejar sesuatu yang menyeret jasad suaminya. Berhenti kalian berdua, kalian tidak boleh melakukan hal itu tanpa seizinku." Bu Norma terus-menerus berteriak, mencoba menghentikan atas apa yang terjadi di sana. Dia terus memaksakan langkahnya hingga ke pintu depan, dan ketika dia sampai di pintu depan dan melihat pemandangan di luar sana, tiba-tiba tubuhnya mendadak membeku, karena yang dia lihat bukanlah Mang Uum atau Cek Elis, tapi itu adalah sesuatu yang lain yang menyeret jasad suaminya secara paksa hingga ke jalanan desa depan rumah. Bahkan jasad suaminya itu tampak menggeliat-geliat seperti berusaha untuk melarikan diri dari cengkramannya. Jasad suaminya nampak seperti hidup. Dia seperti mencoba untuk melarikan diri dari sesuatu yang menyeretnya. Tentu saja hal itu adalah pemandangan yang tidak biasa. Bahkan Bu Norma sendiri merasakan bagaimana takutnya dia melihat jasad suaminya yang menggeliat seperti itu di depan matanya. Sesuatu yang menyeretnya nampak kesal. Dia kembali menarik paksa jasad tersebut. Bahkan tidak lama kemudian, dak, salah satu kakinya langsung menendangnya dengan keras sehingga jasadnya kembali lemas dan tidak berdaya dengan darah yang kini mengotori kain kafannya. Bu Norma hanya bisa terdiam di depan pintu. Tubuhnya semakin lama semakin menolak untuk mendekat dan berteriak sekarang. Karena apa yang dia lihat benar-benar berbeda dengan apa yang ia pikirkan. Matanya tertuju kepada salah satu sosok di sana.
sesosok makhluk yang berbentuk manusia tanpa pakaian, dengan kepala berupa anjing hutan atau ajak yang sering kita temui di hutan-hutan lebat yang ada di daerah selatan. Bu Norma memang tidak terlalu jelas melihat wujudnya, namun dia bisa dengan jelas bahwa kepala yang ada di sosok itu bukanlah kepala manusia. Sosok itu menyeret jasad suaminya masuk ke dalam hutan bambu yang ada di seberang jalan. Bahkan mulutnya terbuka lebar dengan tatapan yang melotot ke arah jasad tersebut. Bu Norma tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tubuhnya sudah terlalu takut untuk keluar rumah. Dia sadar bahwa dia mungkin saja masih dalam halusinasi dan dia sendiri tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Rasa takutnya yang memuncak hanya bisa membuat tubuhnya diam dan tidak berdaya ketika melihat jasad suaminya diseret paksa oleh sesuatu yang baru saja dia lihat di depan rumahnya. "Neng!" Tiba-tiba dirinya seperti mendengar sebuah suara orang yang memanggilnya tepat di telinga sebelah kiri. Suaranya sangat pelan namun jelas terdengar olehnya. "Sekarang sudah telat. Si Dadan sudah diincar Aul. Neng harus mencari cara agar si Dadan dan keluarga Neng selamat." Suara itu semakin terdengar. Dia seperti berbisik tepat di telinga sebelah kiri karena selain suara itu terdengar jelas, hawa hangat dari hembusan angin dari dalam mulutnya terasa olehnya. Bu Norma yang penasaran dengan suara itu seketika langsung memalingkannya ke sebelah kiri. Namun betapa terkejutnya dia karena tepat di samping kiri dirinya ada ibu mertuanya yang dibalut dengan kain kafan yang pernah dia lihat sebelumnya. Tubuhnya berdiri tepat di dekatnya, mungkin hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya yang sedang berdiri di depan pintu rumah. Kain kafannya sudah lusuh dan robek di beberapa bagian. Tulang-tulangnya terlihat dengan jelas olehnya, apalagi di daerah lehernya yang terpotong. Dia bisa melihat tulang lehernya yang mencuat keluar dengan daging leher yang sudah menghitam. Hal itu tentu saja mengagetkan dirinya sendiri. Apalagi kepala dari ibu mertuanya sendiri melayang tepat di dekatnya. Dia tersenyum dengan senyumannya yang menyeramkan. Dan hal itu membuatnya berteriak sekencang-kencangnya di pintu rumahnya sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.